Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Khairul Fikran dari kelas HKIC, NIM 10100100113. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai alur persidangan Mahkamah Konstitusi dalam mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur tentang MK yang terdiri atas sidang pemeriksaan pendahuluan, kemudian pemeriksaan persidangan dan pengucapan putusan. Kemudian selanjutnya dalam peraturan Mahkamah Konstitusi diatur pula tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang, di mana dalam sidang Mahkamah Konstitusi itu dibagi dalam 4 jenis sidang, yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim, dan kemudian pengucapan putusan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, RPH itu diatur dalam bagian ke-7 tentang putusan. Yang pertama yakni pemeriksaan pendahuluan. Nah, pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, dilakukan oleh panel hakim yang ditunjuk sekurang-kurangnya itu 3 orang hakim. Dalam pemeriksaan ini hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan apa yang dipermohonkan, meliputi kewenangan MK, kemudian kedudukan pemohon, dan pokok permohonan. Kemudian panel hakim yang telah melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan melakukan atau melaporkan hasilnya dan memberikan rekomendasi pada saat rapat permusyawaratan hakim. Kemudian yang selanjutnya sidang kedua yakni pemeriksaan persidangan. Nah, pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dalam keadaan tertentu yang diputuskan oleh RPH. Pemeriksaan persidangan itu dilakukan oleh panel hakim. Dalam pemeriksaan persidangan itu mencakup beberapa. Yang pertama itu ada pemeriksaan pokok permohonan, kemudian pemeriksaan alat bukti, mendengarkan keterangan dari presiden, dari DPR, dari saksi, kemudian dari ahli, kemudian dari pihak-pihak yang terkait. Kemudian terdapat juga pemeriksaan keterangan-keterangan dan perbuatan serta peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti yang dapat dijadikan petunjuk. Kemudian ada juga pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan oleh para pihak yang terkait. Kemudian yang ketiga atau sidang yang ketiga yakni ada rapat permusyawaratan hakim atau RPH. RPH ini dilakukan secara tertutup dan rahasia, yang dipimpin oleh ketua MK, dan jika ketua MK sedang berhalangan maka dipimpin langsung oleh wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Dan juga jika wakil MK ini berhalangan hadir, maka ditunjuk hakim pengganti yang akan memimpin RPH. Quorum RPH ini terdiri atas minimal atau sekurang-kurangnya
7 orang hakim konstitusi. Dalam sidang RPH ini mendengar, membahas, dan mengambil keputusan mengenai yang pertama, yakni laporan panel tentang pemeriksaan sidang pertama atau sidang pemeriksaan pendahuluan. Kemudian yang kedua yaitu laporan panel tentang pemeriksaan persidangan. Kemudian ada rekomendasi panel. Kemudian ada pengucapan pendapat dari para hakim konstitusi, pemeriksaan persidangan pleno dan pendapat hukum para hakim konstitusi. Kemudian dirancang putusan akhir dan penunjukan hakim konstitusi yang akan membacakan rancangan putusan akhir. Kemudian sidang keempat yakni itu pengucapan putusan oleh Mahkamah Konstitusi. Pengucapan putusan oleh Mahkamah Konstitusi ini jika dalam putusan pemohon ini dikabulkan permohonannya, maka setidaknya dalam putusan itu sekurang-kurangnya harus disertai dengan 2 alat bukti. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.